Perkenalkan, nama saya Mutina Molinda dari Akuntansi 21A dengan NPM 21412039. Pada hari ini, saya akan membawakan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam mata kuliah akuntansi lingkungan. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban sosial? Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis, dan pengungkapan. Lalu, bagaimana sejarah dan perkembangan corporate social responsibility? Pada tahun 1950-an, literatur awal menyebutkan bahwa CSR sebagai Social Responsibility, bukan CSR pelaksanaan. CSR yang terjadi di antara negara-negara di Asia, penetralisasi aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah. CSR pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR yang dilaksanakannya. Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 Bab 4 Pasal 74. Lalu, apa tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial? Menurut Ramanathan yang dikutip oleh Usmensha 1988.22122 menyatakan ada 3 tujuan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur sumbangan sosial neto periodik dari suatu perusahaan. Yang kedua, membantu menentukan praktik dan strategi perusahaan secara langsung mempengaruhi sumber daya. Yang ketiga, menyediakan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat pelaksanaan CSR. Menurut Business Social Responsibility atau BSR, manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, reduce operating cost. Yang kedua, improve financial performance. Yang ketiga, enhance brand image and reputation. Yang keempat, increase sales and customer loyalty. Yang kelima, increase productivity and quality. Yang keenam, increase ability to track and retain employees. Yang ketujuh, reduce regulatory oversight. Yang kedelapan, access to capital. Pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban sosial, perubahan sikap perusahaan maupun pemerintah terhadap pelaksanaan CSR, kesadaran mereka akan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial. Ada 6 kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting CSR. Ukuran dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Menurut Gautier dan Underdown 1986.2484485 ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk pedoman pengukuran dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang pertama, pendekatan deskriptif. Yang kedua, pendekatan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, pendekatan biaya manfaat. Permasalahan sosial dalam dunia bisnis di Indonesia, ada 2 contoh perusahaan yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu dari PT Telkom Indonesia Serikat, yang dimana karyawan PT Telkom menolak menjual Devri 4 kepada PT Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada PT Ajinomoto, yang dimana penarikan distribusi pemasaran dan aktivitas produksi karena masalah sertifikat halal MUI. Teknik pelaporan tanggung jawab sosial. Teknik pelaporan menurut para ahli bisa digunakan perusahaan seperti yang diungkapkan oleh dealer yang diterjemahkan oleh Sofyan Shafri Harahap dalam buku teori akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham. Yang kedua, pengungkapan dalam catatan atau laporan keuangan. Yang ketiga, dibuat dalam perkiraan tambahan. Lalu pengaruh penerapan akuntansi tanggung jawab sosial, pengaruh akuntansi CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan, misalnya diungkapkan oleh Kurnianto 2011 bahwa pengungkapan aktivitas CSR
tidak terbukti berpengaruh positif terhadap return on equity atau ROE perusahaan 1 tahun ke depan. Perusahaan